Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya.
yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada ibadah raya yang pertama di pagi hari ini. Sebelumnya kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir hari ini. Shalom. Shalom. Ya, saya belum melihat semua tangan-tangan yang siap beribadah. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite. Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti ibadah secara online. Percaya Tuhan juga hadir di sana. Dan kami juga terus memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk datang bersama-sama dalam ibadah onsite di tempat ini. Baik, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan, Saudara. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua anugerah-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah sekali lagi Tuhan di minggu ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau dedikasikan ibadah ini Tuhan. Waktu ini untuk memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami dalam perjalanan mereka. Tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Kami percaya biarlah lewat doa, pujian, penyembahan, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami dinyatakan ya Tuhan. Urapan-Mu di tengah-tengah kami dinyatakan. Terima kasih Bapak, segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga kami percaya dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya waktu Engkau hadir maka kesembuhan itu terjadi. Waktu Engkau hadir yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami, melawat setiap kami merasakan hadirat-Mu, mengalami Engkau Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita berkata amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. And Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. And Lord, You're everything to me. I will never let You go. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Lord, You're more than anything, oh God. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything.
everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wide
hamba-Mu, naikkan pujian bagi Tuhan. Oh Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Mari muliakan Dia, mari tinggikan nama Yesus. Oh syadalalabalabo, ya mari menyembah Tuhan, mari meninggikan nama Dia, Raja segala raja, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu ya pengurapan-Mu ya Tuhan, hadirlah di sini Tuhan. Mari bangun manusia batiniah kita, saudara. Mari bangun manusia roh kita dalam doa penyembahan. Kami rindu hadirat-Mu ya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari berdaulat atas kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat
Indonesia, las atas Indonesia. Ayo sekali lagi saudara, kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat Indonesia, Indonesia, ku berserah penuh. Berdaulatlah, berdaulatlah Indonesia, Indonesia, ku berserah. Berdaulatlah Tuhan, berdaulatlah Indonesia, ku mari berikan sorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan siap melawat kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Berkuasalah Tuhan atas diri kami, atas gereja ini, bahkan atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami siap bersorak-sorai, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Maka setiap kita yang siap bersorak-sorai, kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Coba lihat kanan kiri saudara, kasih senyum, kasih salam, bilang saya seneng banget ngelihat kamu minggu ini di rumah Tuhan. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus meninggikan nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang siap memuji Tuhan? Lambaikan tangan saudara, katakan wuh. Belum semua saudara, katakan wuh. Sekali lagi katakan wuh. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Kaulah gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Kaulah gunung batu dan kota benteng kami Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau gunung batuku dan Kau yang membentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku tangguh. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang... Ayo sama-sama kita bertepuk tangan kepada Tuhan saudara. Dialah Tuhan yang benar, namanya Yesus Kristus Tuhan. Bersama kita katakan pujian ini kepada Dia saudara. Haleluya. Kaulah gunung batu dan kota benteng kami. Bersama katakan saudara, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau dan Kau yang membelaku, tak akan ku tangguh. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan-Mu, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
semesta alam memuja Engkau Tuhan. Ayo sekali lagi katakan saudara, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita saudara. Semua ini untuk Engkau Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku, terima kasih Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah meninggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara bersuka cita? Siapa yang bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat saudara? Ya, coba bilang samping kanan kirinya, bilang Tuhan kita tidak tertandingi oleh apapun juga. Yang setuju, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita mau katakan pujian ini. Kau Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siapa kau bandingkan Kekuatannya yang hebat, Katakan sama-sama, tidak ada saudara. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang tidak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang bersama-sama kita katakan saudara, tidak pernah ada, tak ada kerajaannya yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
ajaib, amin. Sebelum kita duduk, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik dalam persembahan yang pertama. Untuk itu kepada yang berdoa dan membawa persembahan, kita akan masuk dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, tapi sebelumnya mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa, sungguh tidak ada yang tertandingi dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang kami sembah. Inilah deklarasi kami, deklarasi iman kami. Kini tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, ketika kami memberi, motivasi kami benar di hadapan Tuhan. Kami memberi dalam ketaatan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Pakai gereja untuk mengelola persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pekerjaan, pelayanan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka, pendidikan anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Karena kami tahu berkat Tuhanlah yang membuat kami kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini yang menjadi iman percaya kami kepadamu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Oh Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 depan di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan dan kita berkata, walau 1000 depan di sisiku, Kaulah tetap Allah Tuhan penolongku. Walau 10.000 depan di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau semua namanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 depan di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa senangnya kami ada di tempat ini ya Tuhan. Tempat di mana kami semua selalu bergaul karib dengan Engkau. Tempat yang telah menjadi tempat kesukaan kami. Tempat kami dijamah, dilawat Tuhan dan diperbaiki hidupnya. Kalau kami ada di sini, Engkaulah tujuan kami semua. Engkau alasan kami ada di sini ya Bapa. Dan Engkaulah yang menjadi pusat perhatian kami. Dan sesungguhnya tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja yang kami arahkan pandangan kami kepadanya. Dan sekarang ya Bapa, kami mau mensyukuri segala kebaikan-Mu dalam sehat, kuat dan panjang umur. Sampai hari ini kami selalu ditolong, kami selalu disertai, kami tidak pernah ditinggalkan. Kami orang-orang yang beruntung karena kami memiliki Tuhan yang besar dalam sepanjang hidup dan kegiatan kami. Dan hari ini, di pagi yang teduh ini, Bapa, taruhlah perkataan-Mu dalam hidup kami semua. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Dapatkanlah kami satu persatu dan buatlah kebangunan rohani terjadi dalam ibadah pertama sampai ibadah yang terakhirnya. Biar hari ini penuh dengan kemuliaan Tuhan untuk mempersiapkan kami semua memasuki minggu yang besar yang akan kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih, salam hormat saya untuk Bapak Gembala dan para hamba Tuhan dan semua pengerja dan juga jemaat Tuhan yang besar di GBI Horizon di tempat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini saya mau mengajak kita belajar tentang makna hidup yang sesungguhnya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12 saja. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Kita akan melihat banyak ayat pada pagi hari ini. Saya meminta tolong untuk multimedia bisa menampilkannya tiap-tiap kali ada ayat yang disebut. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi Bapak Ibu 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau kita belajar memaknai hidup, maka siapakah kita orang yang bisa berkata bahwa kita terlalu kuat untuk menjalaninya? Alkitab berkata dalam kitab Mazmur pasal 39 ayatnya yang ke-6, kalimatnya dikatakan manusia itu hidupnya hanyalah bagaikan bayangan yang berlalu. Dalam Yakobus dikatakan hidup itu seperti uap. Sebentar saja kelihatan, sebentar lagi tidak kelihatan. Sehingga hari ini kalau Bapak Ibu adalah orang yang masih hidup, masih mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini, dalam Pengkhotbah 11 ayat 8 dikatakan, oleh sebab itu jikalau seseorang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita. Bapak Ibu haruslah menjadi orang-orang yang bersuka cita karena kita masih ada sampai hari ini. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dikatakan, adapun merupakan satu keuntungan kalau manusia itu masih bisa melihat matahari. Kalau Bapak Ibu bangun di pagi hari tadi lalu melihat matahari, maka itu adalah merupakan sebuah keuntungan yang besar. Karena kita masih bisa melihat hari, kita masih bisa melihat hidup, kita masih ada sampai hari ini. Sehingga benarlah kalau kata orang Tionghoa berkata, sesungguhnya hidup itu berbicara tentang untung yang besar yang kita terima. Bapak Ibu memiliki untung yang besar kalau kita masih hidup hari ini. Hidup itu berbicara tentang rezeki terbesar yang kita terima. Sehingga selayaknya lah kita mensyukuri hidup dengan segala keadaannya. Orang Jawa berkata hidup itu bagaikan minum jamu. Sepahit-pahitnya jamu kalau itu harus kita minum maka kita tidak bisa mengelaknya. Sama seperti hidup. Pandemi mengajarkan bagaimana hidup yang begitu pahit. Tapi kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kita harus jalani karena kita punya Tuhan yang besar dalam sepanjang keadaan hidup kita. Lalu kata orang Batak, hidup itu bagaikan memiliki saudara. Makanya orang Batak itu saudaranya banyak. Jadi kalau kita lihat ada satu orang Batak di satu RT, jangan kira dia cuma sendiri. Nanti kalau ada apa-apa dengan dia, itu gerobak gerombolan orang Batak bisa ada di situ. Baru kita bilang, gue kirain cuma sendiri, nggak taunya banyak juga. Ya. Dan banyaklah hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bapak Ibu mau khawatir apa? Kita mau khawatir makanan minuman yang kurang. Ya, Yesus sudah membuat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang. Ya, bahkan masih sisa 12 bakul. Ya. Tetangga saya Marga Sianturi berkata, Pak, kenapa masih sisa 12 bakul? Karena nggak ada orang Batak di situ. Karena kalau ada judulnya bukan kurang, bukan lebih 12 bakul, tapi kurang 15 bakul. Ya, saya orang Batak Bapak Ibu ya, tapi tidak terlalu amuba, asli muka Batak. Karena ibu saya dari Pasuruan, dari Jawa Timur. Dulu waktu bapak saya di Kostrad, dia bertugas ke Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan. Dia sakit beberapa bulan. Lalu dia dirawat di satu klinik. Dan ibu saya yang bukan perawat tapi pegawai klinik, merawatnya dengan sangat hati-hati sekali. Lalu lama-lama kok ini orang bukan saudara, bukan siapa-siapa. Kok dia mau rawat saya berbulan-bulan. Akhirnya jatuh cintalah bapak saya dengan ibu saya. Dan menikahlah mereka dan lahirlah 4 orang anak di kota Pasuruan, Jawa Timur. Lalu tidak lama kami pindah ke Jakarta dan besar di Jakarta. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup itu bergerak, hidup itu berjalan. Dan kita tidak bisa mengelak dari apapun keadaannya. Sehingga hari ini apa yang kita perlu untuk memaknai hidup yang sesungguhnya. Hal yang pertama dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 ini dikatakan kalimat pertama, ajarlah kami ya Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup. Belajar dari Tuhan. Musa berkata, ajarlah aku ya Tuhan. Musa adalah orang yang menuliskan banyak umur-umur manusia pertama. Kalau Bapak Ibu baca kitab pertama Alkitab, ada 5 kitab pertama yang disebut kitab Pentateuch yang ditulis oleh Musa. Dalam kitab-kitab pertama inilah Musa menjelaskan tentang umur-umur orang yang luar biasa panjangnya. Adam sampai 900 tahun sekian. Metusala sampai 963 sekian. Dan Metusala menjadi orang yang paling tua dalam sejarah hidup manusia di muka bumi ini. Dan Musa melihat bahwa sesungguhnya
telah terjadi kemerosotan umur dalam hidup manusia. Dalam ayat-ayat sebelumnya di ayat 10 dikatakan, adapun umur manusia itu adalah 70 sampai 80 tahun. Kalau dia kuat, selebihnya adalah penderitaan dan kesukaran. Musa mengerti bahwa umur manusia yang tadinya 3 digit, akhirnya menjadi 2 angka saja. Dan itu pun hanya sebatas 70, 80 sampai selebihnya adalah masa tua yang tidak gampang untuk dijalani. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Musa menjerit, ketika Musa menangis dan meratapi hidup manusia yang semakin merosot, maka Musa mengatakan kalimat ini. Sebab itu ya Tuhan, ajarlah aku. Nah, apa kata Yesus di dalam Matius 11 ayat 28? Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan kalimatnya, belajarlah kepadaku. Dari mana kita belajar tentang makna hidup? Dari Tuhan saja. Itu cukup untuk kita memiliki alasan untuk tetap maju dalam hidup ini. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, apa kata Alkitab tentang makna hidup itu? Dalam Ayub pasal 14, ayatnya yang pertama dikatakan demikian, Bapak Ibu. Ayub 14 ayatnya yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Alkitab mengatakan betapa singkatnya hidup manusia itu dan penuh kegelisahan. Siapakah manusia yang tidak gelisah akan hidup dan matinya? Semua kita memiliki ketakutan yang sama, memiliki kekhawatiran yang sama. Tapi kita punya Tuhan yang sama, yang telah menjawab kegelisahan kita. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sehingga Yesuslah yang menjawab kegelisahan kita. Tuhan menjawab kegelisahanmu akan semua keadaan, bahkan hidup maupun mati. Bapak Ibu mau khawatir apa? Hidup sesudah kematian. Yesus sudah membangkitkan Lazarus untuk menjelaskan kepada kita. Seperti Lazarus dibangkitkan, demikianlah kita akan mengalami hal yang sama. Dan bukan hanya itu saja, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, dia menjelaskan bahwa di dalam dia ada hidup. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun kalimatnya, ia sudah mati. Ada kehidupan sesudah kematian. Waktu Lazarus dibangkitkan Bapak Ibu, Lazarus tidak dibangkitkan seketika dengan cerita yang biasa saja. Ketika saya tiba di Betania, saya datang ke makam Lazarus. Saya baru mengerti bagaimanakah keadaan makam Lazarus itu. Saya beratus-ratus kali mengkhotbahkan kisah tentang kebangkitan Lazarus. Dan sampai di titik di mana saya tiba di Betania, saya baru mengerti apa yang sebetulnya terjadi. Waktu Tuhan membangkitkan Lazarus, Maria dan Marta berkata, Guru, tidak mungkin dia bisa hidup kembali. Dia sudah 4 hari mati, lagi pula dia sudah berbau. Lalu Yesus berkata dalam Yohanes 11 itu, bukankah sudah aku katakan, jika kamu percaya maka kamu akan melihat kemuliaan Allah? Lalu Yesus berdiri di muka pintu kubur Lazarus dan dia berkata, Lazarus, come, keluarlah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ke makam Lazarus, baru masuk saja pintunya, Bapak Ibu akan ketemu 24 anak tangga turun ke bawah. 24 anak tangga itu tidak pendek Bapak Ibu, tapi begitu tinggi. Dan Lazarus jenazahnya ditaruh di lantai paling bawah. Dia dibungkus kain kafan, kakinya diikat, tangannya diikat. Dan ketika dia mendengar panggilan dari Tuhan yang memiliki hidup itu, dia duduk, dia berdiri, dia naik 24 anak tangga. Lalu semua orang di muka kubur itu mendengar, seperti ada orang yang naik dari bawah. Siapakah itu? Lalu Lazarus terus naik, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23. Lazarus keluar di depan pintu. Dan semua orang yang melihat dia kaget dan terheran-heran dan berkata, Lazarus sudah hidup kembali. Lalu Yesus berkata, buka kain kafannya. Buka tali yang mengikat kakinya. Buka tali yang mengikat tangannya. Lazarus sudah hidup kembali.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan saja bisa membangkitkan Lazarus, masakan Tuhan tidak bisa membangkitkan ekonomi kita? Dia terlalu bisa. Kalau Tuhan bisa membangkitkan Lazarus, masakan dia tidak bisa memulihkan keluargamu? Dia terlalu bisa melakukannya. Sehingga kejadian-kejadian ini cukup untuk kita memiliki alasan bahwa hidup harus maju terus. Kita tidak boleh mundur. Jangan mati sebelum tiba hari kematianmu. Jangan berhenti, istirahat boleh. Jangan jadi orang yang bagaikan mayat hidup yang berjalan dengan putus asa, dengan khawatir, dengan bimbang. Lalu engkau bagaikan pemain bola yang main bola tapi tidak ada gawangnya. Jangan hidup bagaikan seorang pemain bola tapi tidak bisa melihat gawang yang dia tuju dan dia mau golkan bolanya. Dan berapa banyak orang yang hidup sama seperti ini. Hidup tidak tahu tujuan, hidup tidak tahu arah, hidup tidak tahu kemana dia harus membuat goal setting dalam hidupnya. Kita bukan orang yang seperti itu Bapak Ibu. Kita adalah orang yang memiliki Tuhan yang besar dan bukan masalah yang besar dalam hidup kita. Sehingga belajar tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan. Maka Tuhan itu berkata, hal yang paling terutama dan yang paling pertama adalah kasihilah aku. Kenapa demikian? Karena kasih kepada Tuhan itu akan membuat kita melihat hal-hal besar yang akan menyertainya. Sehingga jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, yang mengasihi Tuhanmu dengan baik. Dan jadilah anak-anak Tuhan, jadilah pelayan, jadilah hamba Tuhan yang selalu menjadikan kasihmu kepada Tuhan. Itu adalah yang pertama dan yang paling utama. Kalau suami mengasihi Tuhan, dia gak akan bohong lagi sama istrinya. Kemarin ada seorang ibu saya tanya, Bu, Bapak masih suka bohong apa enggak? Lalu ibu itu berdiri, dia tolak pinggang. Aduh Pak, Pastor, ya yang kemarin aja belum ketelen, dia udah bohong lagi. Akhirnya Pak, dia udah sering bohong, udah 5 kali nih Pak suami saya bohong. Hati saya jadi keblokir. Kok kayak handphone aja kata saya. Iya Pak, gue udah gak percaya lagi dah apa yang diomongin sama suami saya. Ya, sehingga hai Kejora, kelompok jomblo ceria. Percayalah, kalau engkau mengasihi Tuhan, jodoh yang baik itu sedang dikirim oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang tanya, mana pacarnya? Bilang sama mereka, lagi OTW. Kok OTW Pak? Iya, lagi dalam pengiriman. Siapa tahu pengirimannya ekspres. Siapa tahu hari ini jodohku datang. Ya, kadang-kala untuk mendapatkan jodoh itu nggak gampang loh Bapak-Bapak. Saya kadang kalau ketemu anak-anak youth minta didoakan, Pak doain saya dong supaya saya ketemu tulang rusuk saya. Saya ketemu orang tuanya nggak minta tulang rusuk tapi tulang punggung. Lalu saya bilang sama Tuhan, mana yang mau saya minta, tulang rusuk apa tulang punggung? Ya, iya. Jadi kalau saya kasih pembekalan pernikahan itu sama anak-anak muda, mereka seneng banget. Anak-anak muda itu kalau udah mau menikah, mereka merasa seperti mau masuk ke Taman Eden. Lalu saya khotbah, saya bilang kadang-kala bukan Taman Eden, tapi Jurassic Park. Kadang-kala ada marahnya, ada susahnya. Wah luar biasa ya, itu mah belum seberapa ya. Belum masalah-masalah kebutuhan. Ya, waktu lalu ada kertas jatuh terus saya pungut. Gak taunya ada tulisan, pensil alis 30.000. Catok rambut 127.000. Terus saya bilang sama pengerja yang lain, ini pasti punya ibu-ibu ya. Kasihan banget nih suaminya kalau disodorin ginian melulu. Iya. Kemarin ada bapak-bapak bilang sama saya begini, pendeta saya harus kerja keras. Loh kenapa Bapak tiba-tiba bilang gitu? Bagus Pak, kerja keras. Iya Pak, supaya istri saya tetap glowing. Waduh, jadi cita-cita Bapak ini kerja keras supaya istrinya tetap glowing. Makanya ibu-ibu tuh kan glowing semua nih, di sini pada glowing banget. Kadang pendeta itu sampai kelilipan di mimbar karena ibu-ibu tuh mukanya cetar membahana. Kemarin saya baca satu tulisan, di balik istri yang glowing pasti ada suami yang angus.
Ya, jadi bapak-bapak biar angus-angus kita nggak apa-apa ya. Asalkan istri kita ya nyonya di rumah menteri keuangan kita tetap cetar Mbak Hana. Istri saya itu adalah menteri keuangan di negeri kami. Ya, kalau di awal bulan dia datang, lapor komandan. Siap kata saya. Perpuluhan sudah siap dibawa. Bawa kata saya. Oh dia bawa. Jalan serta Yesus bawa persepuluhan datang kepada Tuhan. Nanti akhir bulan dia datang lagi. Manggilnya bukan komandan, lapor kapten, pangkatnya turun. Ada apa? Dompet sudah oleng. Dompet sudah oleng. Akhirnya saya bilang terima ya. Karena kadang-kala Bapak Ibu kalau akhir bulan tuh jemaat aja. Ya kalau awal bulan nih tadi saya lihat datangnya agak lari-lari sedikit karena awal bulan. Coba kemarin 28, 29, 30 banyak jemaat tuh jalannya ke gereja sempoyongan. Terus saya bilang, kenapa kok sampai sempoyongan? Coba periksa tekanan darahnya. Udah om normal. Oh kalau gitu tekanan ekonominya. Ya, karena kurang duit sama kurang sehat tuh gejalanya sama. Sama-sama keliengan. Ya, tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, dalam susah maupun senang, dia Tuhannya tetap sama-sama dengan kita. Sehingga ketahuilah bahwa Bapak Ibu tidak hidup sendiri. Engkau punya Tuhan yang besar dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga belajarlah dari Tuhan apa makna tentang hidup itu. Paulus pernah berkata, sekalipun manusia lahiriaku semakin merosot, asalkan manusia batiniaku semakin diperbaharui, maka tidak mengapa. Yang penting manusia batin kita semakin menjadi raksasa rohani yang besar. Maka kalau engkau tahu bahwa ada kuasa yang lebih besar dalam hidupmu, maka keadaan tidak akan pernah membuat engkau tidak jadi setia kepada Tuhan. Sekalipun engkau sakit, sekalipun engkau mengalami kelemahan tubuh. Ya. Saya selalu berkata kepada orang yang sedang mengalami sakit penyakit. Tidak sedikit ada orang yang ke gereja didorong masih pakai kursi roda. Mereka mau berharap siapa? Mereka berharap Tuhan. Tapi mereka nyata-nyata masih sakit Bapak Ibu. Kadang-kala ketika Tuhan menjawab doa orang yang minta kesembuhan, Tuhan jawab dengan 3 hal. Ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Lalu Tuhan menjawab, ya aku akan sembuhkan kamu. Lalu seketika orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Inilah yang namanya mukjizat. Dan mukjizat itu masih berlaku sampai hari ini. Ketika orang dengan seketika dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Lalu ada orang yang minta kesembuhan. Ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan gak jawab ya. Tapi Tuhan jawab tunggu. Lalu orang ini terus berdoa sampai Tuhan akhirnya menyembuhkan dia juga. Dan orang itu akhirnya sembuh. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, ada orang yang minta Tuhan sembuhkan sakitnya. Saya sudah lelah dengan sakit ini Tuhan. Capek Tuhan saya sakit. Tuhan gak jawab ya loh. Tuhan gak jawab tunggu loh. Tuhan hanya berikan kekuatan untuk orang ini. Untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Dan banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Mereka tidak disembuhkan. Mereka ke gereja tetap pakai kursi roda. Tapi sampai pada akhirnya mereka tetap kedapatan. Tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap berkata sekali Yesus Tuhan. Walaupun aku sakit selamanya tetap Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan inilah kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kadang kesembuhan itu tidak datang. Tapi dia hanya memberikan kekuatan untuk membuat kita menyaksikan. Sampai sebegini Tuhan menyertaiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Belajar tentang makna hidup adalah belajar tentang hidup yang bukan hanya disertai. Tapi selalu ditolong oleh Tuhan. Alkitab berkata sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu. Aku akan menggendong kamu. Aku akan bertanggung jawab akan engkau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masuk usia tua, ya ketahuilah bahwa ada tanggung jawab Tuhan dalam masa tuamu. Tidak ada yang perlu disesali kalau kita sudah memasuki masa tua. Saya pun akhirnya tua juga. Saya kalau masuk Indomaret dulu, semua orang masih panggil pegawainya itu Kak, Mas. Ya. Sekarang baru masuk udah dipanggil Pak. Saya bilang dalam hati saya, akhirnya saya tua juga ya. Kan ada orang yang menolak tua. Ya.
Ada pendeta baca ayat, dahulu aku muda, sekarang tetap muda, tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Kita dengar, salah ayatnya. Yang benar adalah dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Karena pendeta ini nggak mau tua, akhirnya dia bilang, sekarang tetap muda. Istri saya kalau beli baju, dia bilang gini, Papa, aku kelihatan lebih muda kan? Dari jauh saya bilang, kamu bukan kelihatan lebih muda sayang, tapi pernah muda. Ya, jadi biarpun kita pakai anti aging, ya ada hal yang terus bertambah. Itu bukan berat badan, tapi usia, Bapak Ibu. Ya, kalau masalah berat badan, saya selalu bilang sama ibu-ibu, semua akan kurus pada waktunya. Amin. Cuma kenapa kita sampai sekarang gak kurus-kurus? Karena orang bahagia itu susah kurusnya. Nanti kalau ada bilang, kok lu gak kurus-kurus sih? Iya tuh pendeta tahu, kemarin tuh Pak Julius bilang orang bahagia itu susah kurusnya tahu. Mungkin gue terlalu bahagia kali ya. Padahal saya cuma nyendeng-nyendengin doang. Wah. Supaya kita nggak patah hati ya. Ada istri yang nyanyi lagu karena separuh aku, suaminya datang, aku yang mau, bukan lemak. Jadi separuhnya lemak ya. Tapi tidak mengapa. Belajarlah dari Tuhan tentang bagaimana hidup dan memaknai hidup itu sendiri. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Betapa jahatnya hari-hari yang bisa memisahkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa sendiri. Kita butuh tangannya untuk memegang hidup kita. Kita butuh berkatnya, kita butuh anugerahnya, kita butuh kasih karunia-Nya yang membuat kita bisa maju dan bukan mundur. Naik dan bukan turun. Kita terus diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga dalam memaknai hidup, benarlah kata Musa ini. Ajarlah aku ya Tuhan. Lalu yang kedua, kalimatnya di dalam ayat ini dikatakan, menghitung-hitung hari kami sedemikian. Saudara, kita diajarkan untuk menghitung hari. Ya. Manusia pada dasarnya nggak suka menghitung-hitung hari. Manusia seringkali lebih suka ngitung uang daripada menghitung hari-hari hidupnya. Ya, kita hitung saldo kita, ya, karena banyaklah rencana, tapi saldo juga yang menentukan. Ya, jadi kalau kita belajar tentang hidup yang berhitung, maka benarlah kata pemazmur. Seorang pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Jawabannya, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika pemazmur menghitung-hitung, dia mengkalkulasi tentang hari-hari hidupnya dan masalahnya, akhirnya hatinya berbicara. Alam pun berkata, engkau butuh Tuhan. Engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Dan kebutuhan akan Tuhan itu adalah kebutuhan yang paling utama. Sehingga mari kita belajar bagaimana kita hidup hari ini. Umur itu tidak selamanya kita miliki Bapak Ibu. Saya selalu berkata kepada banyak orang, jangan tertipu dengan usia yang muda. Karena syarat untuk mati tidak harus tua. Jangan juga tertipu dengan badanmu yang sehat. Karena syarat untuk mati pun tidak harus sakit. Ada orang sehat hari ini, besok bisa nggak ada. Ada orang kuat hari ini, besok kita sudah bisa bilang debu kembali kepada debu. Manusia kembali kepada penciptanya. Dan berapa banyak pengalaman-pengalaman itu terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang sehat sekali, besok tiba-tiba dia bisa pergi meninggalkan kita. Dan sesungguhnya hidup itu, kata sebuah buku yang pernah saya baca, adalah sebuah perjalanan pulang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya bukan pergi meninggalkan Tuhan, tapi kita sedang kembali pulang kepadanya. Entahkah kita tua, muda, sehat atau sakit, yang ikut gym atau enggak, yang cuma jalan di pinggir jalan tiap pagi olahraga atau cuma tidur aja yang barisan rebahan, ya. Kita semua sedang berjalan kembali. Dan buku itu ditutup dengan sebuah kalimat, dan sesungguhnya hidup itu adalah sekedar mencari bekal untuk pulang.
Sekalipun bukan bekal itu yang bisa menyelamatkan kita, tapi minimal bekal itu mengajarkan kita sudah melakukan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih yang kita lakukan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Dan saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, kadang ajal dan kematian itu tidak menunggu tobat kita. Kadang maut itu tidak menunggu sadarmu. Ada orang yang belum sempat tobat, maut sudah keburu datang. Ada orang belum sempat memperbaiki diri, ajalnya sudah keburu tiba. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Jika engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Kembali ke jalan yang benar. Itu adalah pilihan terbaik yang kita bisa lakukan hari ini. Jangan hidup di jalan dosa, hidup di jalan Tuhan. Yang katanya adalah jalan kehidupan itu. Dosa adalah jalan kematian. Sementara jalan Tuhan adalah jalan hidup bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kadang kita nggak suka menghitung hari-hari hidup kita. Kita sukanya bukan hanya hitung uang, tapi juga hitung kesalahan-kesalahan orang sama kita. Kita masih ingat aja kesalahan-kesalahan si ini, si anu. Aduh, dia sangat fatal nih kesalahannya. Udahlah, saya nggak mau kenal dia. Hari ini Bapak Ibu belajar untuk memiliki hati yang lebih luas. Untuk bisa memaafkan kesalahan orang. Maafkan kesalahan suamimu, maafkan kesalahan istrimu, maafkan kesalahan anak-anakmu, maafkan kesalahan orang-orang yang dekat dengan engkau. Jangan benci lagi. Doa saya, kebencian Bapak Ibu menjadi benar-benar cinta. Ketika engkau bisa melepaskan cinta, ketika engkau bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka itulah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Orang itu kalau sudah benci sama seseorang, itu sama seperti memberikan bantal tidurnya kepada orang yang dia benci, sementara orang yang dia benci bisa tidur nyenyak, dia nggak bisa tidur loh. Dikuasai dengan kebencian. Biar orang yang benci kita nggak apa-apa, asalkan kita jangan yang benci, Bapak Ibu. Orang kalau benci kita upload copy aja di Facebook, dia kira kita ngatain dia hitam loh. Padahal kita nggak punya maksud apa-apa, kita cuma upload copy. Lalu bagi orang yang benci kita, dia langsung bilang, astaga dia upload copy. Maksudnya dia bilang gue hitam gitu. Padahal kita nggak ada bilang dia hitam. Cuma karena orang kalau udah benci kita, apapun yang kita lakukan nggak ada yang baik. Apapun yang kita lakukan semuanya salah. Sehingga jangan benci lagi. Salah seorang penulis berkata, sesungguhnya kebencian itu adalah merupakan sebuah beban. Jadi kalau ada orang yang sedang benci, dia sedang memikul beban. Dan tahukah Bapak Ibu, penulis itu berkata, dan sesungguhnya kebencian itu bukanlah beban yang ringan untuk dipikul. Sehingga banyak orang yang hidupnya tertekan dan akhirnya berat dengan kebencian. Dia tidak bisa berjalan dengan baik dalam menjalani hidup. Kita bukan orang yang seperti itu. Kita adalah orang yang harusnya memiliki hati yang lapang untuk memaafkan kesalahan banyak orang. Dan sepanjang saya membaca Alkitab, ingat Yusuf, orang yang tidak suka terikat dengan kebencian adalah orang yang jauh lebih cepat berhasil daripada orang yang suka benci terus kepada sesamanya. Ketika Yusuf dibuang ke Mesir, usianya 17 tahun Bapak Ibu. Dan ketika dia berhasil di Mesir jadi orang yang nomor 1, ditetapkan untuk memegang pemerintahan oleh Firaun, Yusuf umur berapa? 30 tahun. Berarti Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir hanya membutuhkan 13 tahun sampai di puncak keberhasilannya. Bagi orang yang tidak suka menyimpan dendam, bagi orang yang tidak suka menyimpan kebencian, maka orang itu lebih cepat berhasil daripada orang yang selalu kematus dengan sifat-sifat kebencian dan dendamnya. Jadi orang yang tidak suka menyimpan kebencian, engkau akan lebih cepat berhasil daripada hari ini. Ya. Sehingga kalau engkau sedang bermasalah dengan seseorang, lepaskan cinta, lepaskan pengampunan, hidup saling mengasihi. Bapak Ibu dipanggil bukan untuk saling bermaaf-maafan loh. Tuhan tidak suruh kita, biarlah kalian saling bermaaf-maafan. Enggak, Tuhan bilang, biarlah engkau saling mengasihi. Karena kasih itu lebih tinggi daripada sekedar maaf Bapak Ibu. Sehingga Tuhan menyelesaikan masalah dosa bukan dengan maaf, tapi dengan kasih yang besar. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena begitu besar maaf Allah akan dunia ini. Kasih itu di atas maaf.
Orang bisa memaafkan tapi tidak akan betul-betul bisa mengasihi. Tapi kalau orang mengasihi, maka maaf itu udah semuanya. Kalau orang sekedar maaf, dia akan bilang, maaf sih maaf. Tapi gue gak akan pernah lagi mau bergaul dengan dia. Itu namanya bukan maaf. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu berkata, aku mengasihi dia, udah maaf. Kita bisa bergaul lagi, kita bisa jadi soulmate lagi, kita bisa jadi nongkrong bareng, iya kan? Ya. Kadang-kala kan sekarang hidup itu temanya nongkrong. Cuma masalahnya bapak-bapak lebih suka nongkrong sama temennya daripada sama istrinya. Kalau udah temennya panggil, Sherlock dong, posisi di mana? Di sini nih, yuk kita ngopi nih di Starbucks. Ya oke, pergi. Ya. Ada seorang bapak bilang, Pak, saya kalau di rumah itu seperti di UGD. Aduh, kok di UGD Pak? Iya Pak, unit gawat darurat. Ini Pak, saya masih tahanan rumah katanya. Kok tahanan rumah? Iya, ini pun masih bebas bersyarat. Nggak boleh pulang sesudah jam 9. Lalu saya bilang, waduh ini udah mau jam 9, ayo kita kabur kata saya. Akhirnya Bapak itu cepat pulang. Ya. Berapa banyak bapak-bapak yang bilang, Pak, Bapak tahu siapa musuh saya yang paling besar? Enggak tahu. Dia keluarin dompetnya, dia tunjukin foto, ini Pak, loh itu kan ibu kata saya. Ya iya Pak, istri saya adalah musuh terbesar saya. Bukan Pak, istri itu adalah teman dekat kita, dia bukan musuh terbesar. Sehebat-hebatnya kita bertengkar, ntar malam dia juga ada di samping kita. Makanya ibu-ibu, semahal-mahalnya bantal yang kau bisa beli, tidak jauh lebih enak pundak suamimu kalau engkau tidur di sampingnya. Ya, walaupun tulang semua. Kan Alkitab bilang, dia adalah tulang dari tulangku. Makanya orang Batak bilang, orang Batak itu adalah orang pertama yang diciptakan di muka bumi ini. Kenapa? Karena di Taman Eden sudah ada tulang dari tulangku. Lalu opung saya kasih tahu di Alkitabnya, inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, jadi belajar tentang hidup yang mengasihi itu, hidup menjadi orang baik itu adalah belajar tentang bagaimana kita menghitung hari-hari hidup kita. Hidup itu bagaikan seutas tali Bapak Ibu. Baru saja kita jalin, gak lama kita sadar udah mau sampai di ujung. Ya. Makanya kalau kita jadi suami, jadilah suami yang baik. Jadi istri, jadilah istri yang baik. Kadangkala kita gak tahu. Ya. Kadangkala entahkah ia lebih dulu meninggalkan kita, atau kita bisa lebih dulu meninggalkan mereka. Ya. Karena gak selamanya kita bisa hidup dengan mereka terus. Satu saat Alkitab berkata dalam Ayub 14 ayat yang keempat. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Ayub pasal 14 ayat yang kelima. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hidup Bapak, Ibu dan saya itu punya batas. Kalau hari-harinya sudah ditentukan kata Alkitab. Kalau jumlah bulannya sudah tentu padamu, hari-harinya sudah pasti dan batas-batasnya sudah ditetapkan. Kalau batasnya itu sudah di sini, maka Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang dapat melangkahi batas itu. Kita harus berhenti di sini dan berkata, bila namaku dipanggil ya Tuhan, aku ada. Lalu apa kata ayat 14? Di dalam Ayub 14 ini. Dikatakan demikian saudara. Ayub 14 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. 1, 2, 3. Sampai tiba giliranku. Rupanya manusia itu bukan hanya punya batas hidup. Tapi punya giliran masing-masing. Dan Alkitab berkata, sesungguhnya kematian itu bergilir. Kalau beberapa tahun yang lalu si ini, si itu, satu saat giliran kita pasti tiba. Tetapi beruntung kita sudah memaknainya mulai hari ini. Orang Kristen tidak boleh takut mati. Paulus berkata, adapun hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Waktu saya baca ayat itu saya pusing sendiri Bapak Ibu. Saya tanya, apa untungnya mati itu? Bukannya mati itu selesai. Mati itu gak bisa berbuat apa-apa. Mati itu gak bisa ngopi. Mati itu gak bergerak, tapi kenapa Paulus bilang adalah merupakan untung yang besar kalau aku mati. Baru saya mengerti beberapa puluh tahun yang lalu
Rupanya ada makna di balik kematian orang yang di dalam Tuhan. Kita nggak boleh takut mati. Karena untung kita besar kalau Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga benarlah kalau 1 Tesalonika berkata, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kematian bukan akhir segala-galanya bagi orang itu. Justru kematian adalah jembatan untuk berpindah dari hidup yang fana kepada hidup yang kekal. Di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Sehingga kalau kematian itu adalah merupakan sebuah kepastian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak akan mengalami kematian itu. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, hidup itu adalah pilihan. Kalau kematian itu pasti, maka hidup itu adalah pilihan. Kita bisa memilih Tuhan atau dunia. Kita bisa memilih yang jahat atau yang baik. Kita bisa memilih yang benar atau yang salah. Doa saya, Bapak Ibu memilih Tuhan. Bapak Ibu memilih yang benar. Bapak Ibu memilih yang baik. Kita hidup melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kalau hidup itu pasti mati. Kalau engkau berani hidup, engkau juga harus berani mati. Kenapa? Karena untung kita besar. Bapak Ibu masih menang banyak kalau Bapak Ibu mengalami kematian. Kenapa? Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan hidup walaupun mereka sudah mati. Kalimatnya sudah mati loh. Wow, itu membuat kita memaknai hidup dengan satu gairah yang beda. Ya, sebelum kita memaknainya dengan baik dalam hidup ini. Saya pernah menghitung hari-hari hidup saya. Bapak Ibu tahu ada satu aplikasi yang dibuat oleh peneliti-peneliti Inggris di salah satu university. Nama aplikasi itu adalah MyLongevity. Ya. Nanti coba website MyLongevity. Jadi waktu itu saya buka aplikasi itu, ya, artinya panjang umurku, ya. Waktu saya klik, lalu saya diajukan beberapa pertanyaan, formnya ada. Ditanya tentang kesehatanmu, bagaimana dari kecil pernah sakit apa, ya pernah ada sakit apa, lalu karaktermu gimana, cepat tersinggungan, apa suka gampang marah, apakah suka tersinggung, lalu bagaimana pola makanmu. Jadi semua ditanya. Ya kata orang Manado, jangan sampai ngana mati di ujung sendok Karena kalau udah ada babi rica, ya babi woku, waduh, itu kita bisa lupa. Akhirnya kita makan juga, ya. Ada satu kali saya pelayanan sama seorang artis nih, dia ambil semua. Ada babi rica, ada tino rangsang, ada babi woku, dia ambil ke piringnya. Itu kayak ke gunung tinggi ku naik, sepiring penuh Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba dia keluarkan satu botol kecil minyak urapan. Habis itu dia kepretin itu babi hong, babi rica. Terus saya tanya, kok dikepretin? Ada apa? Saya bilang, iya om, biar kolesterolnya nggak ada. Terus saya bilang, kalau nggak mau kolesterol jangan dimakan. Ya, kamu makannya banyak begitu, gimana nggak kolesterol? Ya, akhirnya Bapak Ibu, itu makannya luar biasa sekali. Ya. Kadang-kala Bapak Ibu usia saya udah hampir 50 ini. Ya tadi Pak Win tanya usianya berapa Pak? Saya 49 Pak ya. Dulu kalau saya tulis tanggal lahir saya selalu umpetin tahunnya. Karena udah khotbah kemana-mana takutnya dipandang remeh. Oh masih muda toh. Ya, satu kali ketika saya khotbah di satu persekutuan. Ya, saya dibikin surprise, saya di-prank sama semua anggota persekutuan itu. Tiba-tiba waktu saya datang, loh kok kayak nggak ada kebaktian, lampunya mati. Terus saya ketok pintu kan, nggak dikunci. Saya masuk, tiba-tiba hari ini. Wah, bikin kejutan. Kue ulang tahun saya datang. Waktu itu usia saya masih 31 tahun. Ya. Lalu saya agak malu ya ketahuan deh mudanya. Orang Indonesia kan gengsi kalau dibilang waduh muda banget gitu ya. Dulu waktu saya baru-baru pertama kali khotbah Bapak Ibu, saya gantikan seorang pendeta besar. Kamu bawa surat ini bilang kamu gantiin saya. Nanti saya telepon ya Julius. Iya om. Saya datang dong Bapak Ibu. Muka saya masih kemerah-merahan. Saya datang ke satu ruangan terus ada satu pengurus yang tanya. Pendetanya mana? Itu. Loh kok muda amat? Waduh. Kita ngundangnya Coca-Cola, yang datang teh botol katanya.
Waduh, itu saya mau pulang Bapak Ibu waktu itu. Bayangkan baru punya mau pengalaman khotbah pertama, udah dengar kalimat astaga, kita undangnya Coca-Cola yang datang teh botol, gimana ini? Terus saya berdoa sama Tuhan, berikan saya urapanmu, saya mau tunjukin sama mereka bahwa aku bukan teh botol biasa. Akhirnya waktu saya khotbah, banyak mereka yang minta nomor telepon. Bapak bisa minta nomor teleponnya? Iya, pokoknya sekarang apapun ibadahnya, teh botol juga bisa. Ya, akhirnya sampai hari ini saya nggak berhenti melayani Tuhan. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dan maknanya itu harus kita jalani dengan cara yang cermat. Ya, supaya ketika kita menghitung hari-hari, lalu kita mendatanya di aplikasi MyLongevity itu. Akhirnya saya isi semua, ya, dari bagaimana keadaan orang tua, mereka punya penyakit apa, semua saya isi. Terus saya klik dong. Rupanya aplikasi itu bisa memprediksi kita bisa hidup sampai umur berapa. Dinilai dari karakter, pola makan, lalu emosional, dan siapa saja yang bergaul dengan kita. Bagaimana keturunan dan silsilah kita. Saya pencet dong hasilnya. Rupanya waktu saya pencet duar gitu ya. Saya diprediksi bisa hidup sampai 2059. Saya hitung-hitung berapa nih umur saya sampai 2059. Sampai 84 tahun Bapak Ibu ya. Saya nggak ngajarin Bapak Ibu untuk percaya sama aplikasi itu ya. Tapi coba-coba ya lihat di MyLongevity di websitenya. Terus isi semua, terus pencet deh hasilnya. Bapak Ibu akan lihat prediksinya. Dan dia memikirkan kesehatan ini nanti bisa berdampak apa. Ya record penyakit ini bisa berdampak apa. Ya sifat orang tua bisa berdampak apa. Emosional bisa berdampak apa. Kalau kita punya darah tinggi, punya suka emosi, suka ini. Wah itu gawat. Bisa memperpendek umur. Sehingga hidup sekarang ini ya luas saja. Kalau ada orang yang benci sama kita, bilang sama dia, sorry ye. Sorry ya, maksudnya gue gak mau terikat dengan benci, ogah. Ya. Hidup itu indah Bapak Ibu. Kalau segala sesuatu itu ada waktunya, ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Kenapa sampai hari ini kita masih menangis? Buat dong hidup kita tertawa, lega, gak benci lagi sama orang. Dan saya percaya orang yang gak benci lagi adalah Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Horizon di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, apa kata Alkitab dalam pemazmur yang mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 12 itu. Bukan hanya minta ajarlah aku ya Tuhan. Bukan hanya berkata menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalimatnya yang terakhir, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu harus mulai bijaksana menjalani hidup. Ini bukan sekedar pengelolaan waktu Bapak Ibu. Tetapi ini berbicara tentang pengelolaan hidup yang harus kita lakukan mulai hari ini. Kalau usia-usia begini, kadangkala makan itu bukan untuk kenyang, tapi untuk sehat. Biarpun tidak terlalu kenyang, yang penting udah makan, itu sehat Bapak Ibu. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, kata Alkitab. Kata banyak orang. Ya. Jadi kalau makan itu harus berhenti sebelum kenyang, ya kalau kita banyak ada makanan, ya kenyang sesekali boleh juga. Kadangkala Bapak Ibu hidup itu nggak bisa kita jalani dengan sebegitunya. Kita harus hidup memaknainya. Minta Tuhan ajari aku. Tuhan buat aku bisa menghitung hari-hariku sedemikian. Tuhan berikan aku hati yang bijaksana. Jadi orang tua yang bijaksana. Jadi papa mama yang bijaksana. Jadi anak Tuhan yang bijaksana. Jadi hamba Tuhan yang bijaksana. Jangan merasa profesional dalam pelayanan. Saya selalu bilang sama banyak pendeta, mimbar ini bukan dunia profesional. Mimbar ini adalah tempat orang yang diurapi dalam panggilannya. Saya selalu bilang sama jemaat, jangan jadi juri untuk setiap pengkhotbah. Lalu engkau menilai pengkhotbah ini bagus, pengkhotbah itu enggak bagus. Jangan cari khotbah yang bagus di gereja. Cari khotbah yang diurapi. Khotbah yang bagus itu lahir di meja kerja. Saya bisa membuat khotbah yang bagus nggak sampai 1 jam. Saya buka laptop, saya buka tab, saya buka buku, saya buka internet. Saya bisa ciptakan khotbah yang bagus nggak sampai 1 jam. Dan saya bisa memberitakannya. Tapi khotbah yang bagus itu kadang tidak menyelamatkan Bapak Ibu.
itu hanya berbicara tentang kepintaranmu, kepandaianmu menyusun kata. Tuhan kadang tidak memakai khotbah yang bagus. Cari khotbah yang diurapi. Khotbah yang bagus itu lahir di meja kerja. Khotbah yang diurapi itu lahir di ruang doamu. Lahir saat engkau menekuk lututmu lalu menyembah Dia. Lahir ketika engkau dituntun dan diurapinya. Sehingga doa saya, mimbar ini tempat banyak orang yang diurapi untuk berdiri memberitakan firman bagi Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan mengasihi kita. Mari kita tunduk kepala. Kita ambil sikap doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang sama Tuhan. Dan mari sama-sama katakan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Katakan sama-sama, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu mulia. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama-lamanya. Yesus, Terima kasih Tuhan. kau sungguh baik. Yesus, namamu mulia. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Ya, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Kau Allah yang luar biasa. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, kami mau selalu sembah Kau. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya ku mau memujimu ya Tuhan. Mau memujimu, kami sembah Kau Yesus. Kami membawa segala pujian kami hanya kepadamu ya Allah. Namu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami sadar bahwa siapakah kami yang bisa dengan begitu kuatnya menjalani hidup yang berat dengan segala persoalan dan kesulitannya. Kami butuh Tuhan untuk mengajari kami. Kami butuh menghitung-hitung hari hidup kami. Kami perlu hati yang bijaksana untuk mengerti tuntunan, bimbingan dan rencana Tuhan atas hidup kami. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman pada hari ini, karena kamilah orang-orang yang mendapatkan tuntunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan bimbingan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Seberapa banyak kita yang diberkati, saudara? Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Gembala Jemaat, seluruh pelayan Jemaat GB Philadelphia Horizon mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan Bapak Pendeta Julius Parapat.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa informasi kegiatan sepekan. Ibadah Raya GB Philadelphia Horizon, Minggu 11 Februari 2024 diadakan pada pukul 7, 9, dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Dan dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charlton Anton di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan dalam ibadah ini juga akan diadakan perjamuan kudus. Ibadah anak Kid for Christ diadakan setiap minggu. Sesi pertama pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighting in God diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Doa komitmen bersama-sama diadakan setiap hari pukul 9 malam di rumah masing-masing. Mari terus berdoa untuk pemilu yang akan diadakan sebentar lagi. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan damai sejahtera bagi bangsa kita. Amin. Doa pagi bersama Bapak Gembala diadakan setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah Bekasi. Azusa Prayer Tower khusus dilayani oleh Rayon 5 diadakan setiap hari Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan password dapat jemaat Tuhan minta dengan petugas media. Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521 1602 962. Atas nama Gembala Jemaat dan Pengerja GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi gereja lebih lengkap dan jelas, dapat mengikuti sosial media gereja kita, yaitu melalui Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, itulah beberapa pengumuman. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Nanti Saudari Tari akan bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kami, buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau pagi ini kami juga akan membawakan ucapan syukur, perpuluhan kami, persembahan kami. Kiranya kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara bisa membawanya ke depan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat, saya mau undang untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa hari-hari ini Indonesia akan melakukan pemilihan umum Saudara ya. Kita mau sama-sama berdoa agar ada damai, terus tidak ada kecurangan. Tuhan berikan pemimpin
yang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Amin saudara, kita mau sama-sama berdoa. Kita angkat tangan kita berkata kepada Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Mari ucapkan kata damai bagi Indonesia saudara. Kita katakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan damailah, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, ini yang kami percaya dan kami yakini Tuhan, kedamaian-Mu. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, lawatan Allah, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami berdoa merendahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa nasib sebuah bangsa ada di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu kami berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, bangsa di mana kami tinggal, Indonesia. Kami ucapkan damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Biar sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, dalam waktu dekat kami akan mengadakan pemilihan umum. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ada kedamaian Tuhan, tidak ada kerusuhan. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan pemilu yang adil, pemilu yang jujur Tuhan. Tuhan berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biar kami boleh ambil bagian Tuhan, memilih yang daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan jalannya pemilihan umum ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota yang kami kasihi, kota Bekasi. Biarlah revival, kebangunan rohani Tuhan, kegerakan Allah yang besar itu terjadi Tuhan atas kota kami Bekasi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan hari ini bersyafaat untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Raharjo, bersama dengan seluruh keluarga besar dan para wakil gembala Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Gembala Rayon 5, Bapak Pendeta Samuel Harnadi bersama dengan ibu keluarga besarnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketiga koordinator ibadah di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk para pemimpin yang terus berjaga-jaga atas kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terus berikan kesehatan, kekuatan, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib menyertai para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sangat diberkati, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pelayanan, pekerjaan hamba-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan menjadi bagian daripada hamba-Mu. Dimanapun dia berada Tuhan, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau terima berkat melalui hamba-Mu ya Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam
malam Tuhan, mari arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan membuat engkau maju dan bukan mundur, naik dan bukan turun. Diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jika engkau sakit, sembuhlah engkau hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau lemah, jadilah kuat karena firman Tuhan sudah diberitakan. Jika engkau berbeban berat, jadilah lega karena Kristus telah bercahaya atas kita. Terima semua berkat ini di dalam kasih Allah Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Roh Kudus mulai hari ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya. Mari jemaat GBI Philadelphia Horizon sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Hati-hati dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will
will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. in what you hear.
sweet sound in your. And we exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, and we exalt all over this room. Sing, we exalt.